Halo, saya Erwin Wu. Saya adalah kucing. Meong. Saya seorang stand up komedian, sekarang menjabat sebagai Wakil Presiden Stand Up Indo dan juga bekerja sebagai scriptwriter. Sebagai seorang wakil presiden, kerjaannya apa wakil presiden? Ya, aduh, gue ngeri. Apa ya? Ya itu nge-backup presiden kalau ini ada kerjaan yang nggak bisa. Sebenarnya ada bagi tugas sih, biasa kan sama Bang Ajis. Kalau ada beberapa project atau event stand up Indo, biasanya Ajis yang ngontrol, nanti gue yang gerak ke bawah gitu. Nah biasanya ngirim laporan gitu. Kalau ada event kayak di kantor, di studio gini ya, ya ganti-gantian aja sih ngecek kantor, studio gitu. Kurang lebih sih kalau kerjaannya ya. Cuma kalau secara tersusun gitu sebenarnya nggak ada juga sih tugasnya gitu apa. Jadi ya sama-sama jalan aja gitu. Jadi saling ngisi lah, saling bantu. Tapi lebih banyak si Bang Ajisnya yang gerak gitu. Nah gua ngikut ya nempel lah. Itu. Oh, Bang Erwin sendiri udah dari kapan stand up? Gua stand up dari 2012 bulan Juni awal gabung ya. Cuma nonton stand up itu dari Januari 2012 sudah mulai nonton di YouTube, terus nyari event-event off air gitu, ton open mic stand up Jakarta Pusat waktu itu awal-awal nonton, terus datang ke show-nya Sun Jakpus ya yang Batak Night Edition, terus habis itu nonton show di Binus Semi, Panji, Asep Swaji, Aco. Nonton. Nah dari situ mulai tertarik sampai akhirnya bulan Juni itu nyari-nyari info di Google stand up, dimana ketemu info paling atas tuh stand up Kaskus. Dulu ada namanya stand up Kaskus kalau yang tahu. Nah jadi karena itu info yang paling atas, itu yang gue cari tahu, datanglah ke open mic stand up Kaskus dulu awal-awal dari Juni. Sampai akhirnya reguler open mic di stand up Jakpus gitu, stand up Kasus gitu, sering datang. Nah sampai akhirnya bulan November 2012 ketemu ngikut lomba stand up gitu, ada lomba stand up di apa itu namanya, Kemenpora di daerah Jakarta Pusat gitu, lomba. Nah di lomba itu ketemu peserta lomba lainnya namanya Aprizal. Nah kebetulan si Aprizal ini tinggal di daerah Rawabelong. Nah gue juga waktu itu ngekos deket-deket situ, jadi ngobrol, kenalan gitu segala macam, sampai akhirnya kepikiran, ini regional Jakarta Barat belum ada nih. Sampai akhirnya gimana kalau kita bikin Win? Kita kan di Jakarta Barat. Oh yaudah coba bikin. Akhirnya jadi statusnya gue sama Apri ini adalah founder dari Stand Up Jakarta Barat gitu. Jadi tercetus ide itu bikin regional Jakbar, ngajuin ke presidennya waktu itu zamannya Om Semi, kita ajuin mau bikin regional Jakbar, di ACC disetujuin, dibantu dicari tempat open mic pertama kali. Ya udah sampai akhirnya karena konsisten dan anak-anak di dalamnya juga konsisten, ya bertahan sampai sekarang gitu. Terus Bang Erwin ini kan belum atau nggak memilih nggak ikut kompetisi ya? Memilih tapi nggak dipilih. Gimana ya? Audisi apa? Audisi, gue tuh ikut audisi pertama kali itu audisi Suci 3 audisi nggak di-cut tapi nggak lolos, nggak dapet golden ticket. Habis itu Suci 4 itu nggak ikut karena gue fokus kerja. Suci 5 ambisinya terlalu kuat karena pas 2014 gue salah satu finalis LKS, Liga Komunitas Stand Up, mewakili Jakbar. Gue, Frimawan, Diki, sama Kikoy. Mayat.
Nggak Kiko ya, tapi masih ada lah orangnya. Nah, abis LKS itu persis langsung audisi Suci 5. Nah, pede gue di situ, anjing habis LKS kan kayaknya ya masa iya nggak kepilih gitu. Nyoba audisi ke Surabaya. Sebenarnya ini cerita detailnya udah gue ceritain di stand up spesial Alinea ada di Comika ID sekalian promo. Pokoknya cerita detail perjalanan gue audisi adalah di situ bareng Regen, bareng Apip gitu. Tapi gue nggak pilih Suci 5, gagal. Oh ya udahlah emang belum rezeki gue mikirnya. Terus ngikut Suci 6 ngikut dapet cuma second chance, kesempatan gitu, tapi nggak dapet golden ticket lagi akhirnya. Habis itu ngikut lagi Suca 2 sampai babak terakhir nggak lolos juga. Nah habis Suca 2 tuh udah kayaknya itu audisi terakhir gua deh stand up, karena setelah itu udah mikir kayak, jadi sepanjang gua dari awal sampai ngikut audisi terakhir Suca 2 itu masih ada rasa kayak ya ego lah yang mikir kayak ya gua harusnya keterima kompetisi dibanding gua tuh banyak dilangkain junior gua sebenarnya, karena kan gua founder Stand Up Jakbar, gua stand up dari 2012 dibanding Regen, Apip, Diki, Frimawan, kan istilahnya gue yang paling senior tapi mereka ngelangkain gue. Nah dari situ tuh kayak ya masih ada rasa gengsi benar, kayak masa gue dilangkain junior gue sih di kompetisi gitu. Tapi akhirnya nyadar ketika 2016, kayaknya mulai nyadar tuh di 2016 akhir deh, mulai nyadar bahwa kayaknya emang nggak cocok kompetisi gitu. Terus sebagai seorang script writer, sejak kapan? Gua tuh mulai nulis 2017. Itu pun nggak langsung skrip film, lebih ke 2017 tuh awal-awal gue mulai nulis tuh karena program TV, sketsa gitu. Nah itu yang gue kerjain. Dan itu pun mulai nulis pun sebenarnya karena ketidaksengajaan. Jadi dulu kan di zaman 2012 sampai 2017 itu gue masih stand up. Nah cuma kan gimana ya, emang nggak terkenal aja, jadi job sepi. Nah jadi karena emang gue masih pengen di lingkup stand up, jadinya semua kerjaan gue ambil apa aja gitu, termasuk ngeroadman. Jadi nemenin komik ngejob kemana-mana gitu, gue sering dapet lah gitu, kayak nemenin Regen, Jegel segala macem. Nah, sampai suatu waktu 2017 Regen ada meeting di Trans TV. Nah, dia butuh orang yang nemenin dia. Ya udah gua temenin, gua yang nyampe Trans TV. Ternyata gue disuruh ikut meeting juga. Ya udah Win, ikut aja nemenin ke atas gitu. Oh ya udah gue temenin naik ke atas ngikut meetingnya. Ternyata lagi bahas satu program acara, pilotnya udah dibikin, ngobrol-ngobrol. Selesai meeting, pulang, si Regen langsung nawarin, Win, lu mau nggak jadi tim penulis program ini, Republik Sosmed dulu namanya. Nah, cuma gue nggak langsung pengen, tapi gue bilang gue nggak ada basic nulis sama sekali gitu. Gue nggak ngerti cara nulis sketsa program TV gimana. Katanya, ya udah kalau lu mau coba bareng-bareng aja gabung, kan ada Sigit, ada Muslim waktu itu timnya. Jadi gue, Regen, Sigit, Muslim. Nah, nanti ya sambil belajar sambil jalan aja, mau nggak Win katanya. Ya udah, gue pikirkan iseng-iseng, ya udahlah lumayan lah buat nambah-nambah duit. Akhirnya jalan lah programnya. 1-2 episode awal ya murni gue ngikut belajar doang jatuhnya karena gue nggak tahu polanya. Nah setelah lewat 2 episode sampai jalan 20-an episode, berapa puluh gitu, udah mulai ngerti, oh gini loh nulis sketsa TV kayak gini, yang dipengenin TV tuh kayak gini. Nah sampai dari situ gue udah mulai mikir, oh ternyata ada kerjaan seperti ini gitu, nulis. Karena yang ada di bayangan gue ya stand up aja gitu. Nah dari situ selesai Republik Sosmednya bungkus, dapet tawaran lagi program TV lagi ngerjain, aduh apa ya waktu itu judulnya, di Trans 7 kalau nggak salah, Super Tawa gitu. Tim penulisnya ada Rido Brado, ada Heri Hore sama gua. Kebuka jalannya itu abis ngikut kelas menulis skenario dari Ko Ernest. Nah dari situ ngikut kelas skenarionya.
ternyata diajarin dasar-dasar membangun premis, membangun sinopsis, sampai ke skrip gimana, ada dasar-dasarnya itu diajarin. Nah itu akhirnya jadi ilmu yang ternyata berguna sampai sekarang buat gua, karena dari situ abis itu dapet kebanyakan kesempatan yang datang ke gua tuh kesempatan untuk gua belajar tapi sekaligus kerja. Jadi belajar, kerja juga dapat duit gitu. Karena basic gue dari 2017 sampai 2018 itu gue lebih banyak nge-handle program TV lah, nggak banyak, maksudnya ada program TV yang gue handle. Nah ketika 2018 itu dapat tawaran nulis skrip web series sama Ardit Erwanda, diajak sama dia gitu. Nah karena gue nggak ada basic nulis skrip ya series lah, film series gitu, gue nggak ada basic, cuma dikasih tawaran itu, lu mau nggak nulis ini? Ya mau gitu, jadi sambil belajar sambil kerja gitu. Dibantu juga sama Ardit, oh gini nulis. Nah dari situ adalah intinya adalah tawaran-tawaran nulis series, tapi kebanyakan web series. Nah dari situ kayaknya di kalangan stand up itu yang komik yang menulis di luar Ko Ernest dan Bene dan segala macem, komik-komik senior, baru gua sama Sigit. Nah jadi kalau ada project apa gitu yang butuh komik untuk nulis, ya larinya kalau nggak ke Sigit ke gua. Nah biasanya lebih banyak ke Sigit. Nah cuma kadang kalau Sigit nggak ke handle, biasa dia lempar ke gua kayak gitu. Nah dari situ mulai dapat tawaran lagi dari MLI, nge-handle projectnya Anggi Umbara untuk film. Ya sama seperti awal, gua nggak ada basic nulis film, tapi dikasih kesempatan sekaligus belajar itu, ya udah jadi gua ambil tawaran itu, dan sudah tayang filmnya di Disney Plus, Sabar Ini Ujian. Nah itu gua salah satu penulisnya. Nah setelah itu udah mulai diseriusin dari situ nulis. Gue tuh sadar nama gue nggak gede, jadi yang gue lakuin tuh adalah gue akan keliling kemana-mana, bukan nyari kerjaan, tapi sekedar nongkrong aja, nongkrong. Nah di tongkrongan kan orang-orang akan nanya tuh biasa ya, pertanyaan basa-basi, kerja apa, nulis gue. Nah dari situ tuh biasa ngebuka link tuh, ketika mereka ada tawaran nulis dan mereka nggak bisa, ya larinya ke gua, kalau nggak ke Sigit. Nah dan beberapa kali tandem sama Sigit juga, beberapa project, ada beberapa project film sama series gitu sama Sigit ngerjainnya. Ya sampai sekarang puji Tuhannya ya ada aja gitu kerjaan nulis. Secara tim itu yang ngetik kita gimana gitu? Ya satu yang ngetikin, satu yang mijit. Enggak. Nah kalau yang tim itu gue biasa masih gitu ya bagi dua gitu kan, ada gimana ya jelasinnya, ada dasar-dasarnya gitu mas, nulisan itu kayak nyusun sinopsisnya gini, nyusun scene plotnya gini, treatmentnya gini, baru masuk ke skrip. Nah ya biasa langsung kita bagi dua gitu, lu mau ngerjain dari mana ke mana, sisanya gue dari mana ke mana gitu, langsung dibagi dua gitu sih biasanya kalau kayak gitu. Atau tergantung projectnya juga kayak gimana, misal kayak di Imperfect Series, gua kan termasuk salah satu tim penulisnya. Sebenarnya penulis utamanya cuma Sigit dan Ko Ernest. Nah gua tuh termasuk dalam tim ya lebih ke ngembangin ide cerita, brainstorming, ngisi-ngisi skripnya kayak gitu. Nah tapi penulis utamanya tetap Sigit gitu, jadi tergantung projectnya gitu. Untuk komik-komik yang bikin aktor besar TV harus berkarya untuk TV. Fuck, keluar lu dari stand up. Enggak sih. Ya itu sebenarnya hak masing-masing gitu. Kalau lu emang ngejar targetnya TV ya kejar gitu. Cuma kalau lu gagal ya lu mesti sadar tujuan lu gabung komunitas stand up, tujuan lu stand up komedi itu apa gitu. Apakah sekedar cuma pengen ngejar TV, ya nggak salah juga gitu. Tapi menurut gue ya dasarnya mesti berangkat dari bahwa lu cinta sama kesenian ini kayak gitu. Kalau ada komik-komik lain tuh nggak berani untuk bikin apa gitu, kayaknya gue contoh yang paling pas, karena di saat 2018 gue ya nama gue siapa yang kenal gitu, Erwin di luar kalangan stand up ya gitu. Tapi gue nekat bikin tour, nekat bikin spesial dan jalan dan bisa gitu. Di 2020 sama aja, nama gue masih belum gede tapi gue tetap nekat, tetap jalan gitu, tour Alinea 2020, spesial di Jakarta juga. Jadinya gue ngerasa kayak
TV bukan tujuan akhir gitu. Jadi kalau lu mau nyoba kompetisi di TV ya coba kasih yang terbaik. Cuma kalau nggak kepilih ya balik lagi ke awal. Kalau lu gabung stand up ini karena cinta ya lu akan tetap stand up gitu, tetap bikin karya sendiri. Gue ngerasa kayak ya udah 2016 gue udah terakhir audisi. Kalau gue nggak cinta sama kesenian ini ya nggak mungkin gue bertahan sampai sekarang, nggak mungkin gue masih aktif ngurus komunitas juga gitu. Ya udah balik lagi ke alasan lu stand up apa gitu. Jadi kalau lu nggak masuk TV ya lu akan tetap berkarya gitu, tetap semangat. Thank you Kak Erwin. Thank you Mas Teguh.